Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa barik alaihi wa ala al-bashiril mubashshir alaina wa alaikum bima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amihi wa ifdalih wa ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram, yang saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para adik-adik, wabil khusus para kiai yang hadir pada malam hari ini, ustadz-ustadz yang hadir pada malam hari ini, beserta seluruh hadirin hadirat yang saya tidak dapat sebutkan nama antum satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada antum. Yang saya sangat hormati, yang saya ta'zimi, ketua panitia beserta seluruh anggotanya, dan juga daripada sahibul bait, sahibul hajah. Dan salam penghormatan saya pada malam hari ini yang sangat-sangat istimewa saya peruntukkan untuk hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah, zat yang maha besar di atas segala sesuatu yang besar. Karena dialah Allah, zat yang kaya di atas segala sesuatu yang kaya. Dia Allah, zat yang telah memberikan kita nikmat, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia, nikmat di atasnya nikmat. Nikmat apa tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat hidayah. Tanpa hidayah dari Allah, saudara, tanpa hidayah dari Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, jangankan yang jauh, jangankan yang dari Pontianak sampai ke sini, saudara, yang dekat pun nggak bisa hadir ke tempat ini. Hidayah yang menggerakkan kaki-kaki saya dan kaki antum untuk melangkah di majlis yang mulia ini, majlis dalam acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itulah yang mengiringi hati dan jiwa, yang menggerakkan ajsad war arwah untuk hadir di majlis maulid, di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa hidayah, wa in lam turid ya Rabb naila ma narju wa natlub alhamtahu lit talabah.
kalau bukan kehendak Engkau ya Allah, keinginan Engkau ya Allah, kemauan Engkau ya Allah, kalau bukan hidayah dari Engkau ya Allah, pertolongan dari Engkau ya Allah, inayah dari Engkau ya Allah, maka tidak satu pun dari kami yang sanggup untuk duduk di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat hidayah yang Allah berikan kepada saya dan kalian, yang menggerakkan kaki-kaki saya di tempat yang majlis yang mulia ini, saudara, tidak akan Allah hadirkan di majlis yang mulia kecuali orang-orang yang dicatat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalian dihadirkan di majlis yang agung kecuali kalian dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai orang-orang yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, saudara, kalian datangkan di majlis yang penuh rahmat, penuh dengan maghfirah, kecuali kalian orang-orang yang Allah catat, yang Allah akan berikan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tanpa hidayah, tanpa inayah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu pun yang sanggup menggerakkan kakinya di majlis yang mulia ini, saudara. Saudara-saudara, bicara tentang hidayah, saya teringat kisah daripada Abu Lahab, saudara, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, setiap Abu Lahab ini lewat bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, atau dia lagi berjalanan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, atau dia sedang di rumah Nabi Muhammad lewat di depan rumahnya, Abu Lahab selalu menutup dia punya mata, saudara. Selalu dia tutup dia punya mata. Setiap ketemu dengan Muhammad, setiap ketemu dengan baginda Rasul, Abu Lahab menutup dia punya mata. Suatu saat tak kala dia bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad, dia tutup dia punya mata dengan dia punya rida, saudara. Bahasa Maduranya sorban, etotop bi sorban nika. Ditanyakan oleh sahabatnya, ya Abu Lahabin, wahai Abu Lahab, kenapa setiap engkau bertemu Muhammad, melihat Muhammad, bertemu Muhammad, kau tutup kau punya mata? Kau tutup kau punya mata dengan kau punya rida. Kata sahabatnya, wahai sahabatku, wahai kawanku, seandai kata aku izinkan dua biji mataku memandang kepada Muhammad, demi Allah, kupastikan aku akan cinta akan Muhammad. Bayangkan, saudara, Abu Lahab faham, ngerti siapa yang melihat baginda Nabi Muhammad akan jatuh cinta, saudara. Yang berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad tidak akan pernah ingin pisah, saudara. Tapi apalah daya, Allah tidak mengiringi hidayah di hatinya. Allah tidak memberikan hidayah di hatinya, saudara. Dia tidak mau beriman sama Nabi, tidak mau beriman sama Rasulullah. Padahal sahabatnya, ya saudara, terkejut dengan jawaban Abu Lahab. Jawaban yang sangat luar biasa. Kalau ku izinkan dua biji mataku melihat keponakanku Muhammad, demi Allah, aku pastikan hatiku akan cinta akan Muhammad. Tapi hidayah tak diberikan oleh Allah, tak beriman, saudara. Maka hidayah inilah poin penting, saudara, yang sangat penting dalam pada acara malam ini. Yang paling penting, yang paling agung, yang paling nikmat diberikan oleh Allah adalah hidayah. Berkat hidayah, saudara, yang menggiring kaki-kaki saya dan kaki-kaki kalian untuk hadir di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang penuh rahmat, majlis yang penuh dengan maghfirah Allah, dengan ampunan Allah. Tidaklah umat Muhammad duduk di majlisnya Rasulullah kecuali keluar membawa rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam acara Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad. Kita duduk pada malam hari ini membaca sejarahnya baginda Nabi besar Muhammad, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim Asmid
dalam kitab beliau, jangankan kau sampai menyebut sejarah Nabi, jangankan sampai membaca sejarah Nabi, menyebut sejarah Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi, jangankan sampai ke Rasulullah. Beliau mengatakan, laukana bidzikri salihin tanazzalur rahmah, fakaifa bidzikri aslahis salih. Kalau saja menyebut sejarahnya orang soleh, membacakan sejarahnya orang soleh, sejarahnya para ulama, disebutkan bagaimana ilmunya beliau, waraknya beliau, zuhudnya beliau, akhlak beliau, adab beliau, tata krama beliau, bagaimana beliau menjaga daripada makanan yang halal dan haram, membacakan sejarah hidup beliau, zuhudnya, thalabul ilmihnya beliau, tawadhu'nya beliau, bagaimana akhlak beliau ke guru, menyebutkan sejarah-sejarah orang soleh tersebut akan mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau menyebut ulama-ulama mendatangkan rahmat Allah, bagaimana kalau yang kalian sebut adalah Sayyiduna Muhammad? Kalau menyebut nama ulama bidzikri salihin tanazzalur rahmah, fakaifa bidzikri aslahis salih. Maka kalau bagaimana kalau yang kau sebut, yang kau baca, yang kau puji, yang kau agungkan adalah aslahis salih, orang yang paling saleh, wa huwa sayyidul rasul, pemimpin para rasul, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, sayyidul ajsad, sayyidul arwah, sayyidul ruh, wa huwa sayyiduna Muhammad. Maka bagaimana kalau yang kalian sebut adalah pemimpin alam semesta, saudara? Kalau menyebut ulama umat beliau, yang jadi ulama umat beliau dari kalangan ulama saja, orang-orang soleh saja, mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka bagaimana kalau yang kalian sebut, yang kalian baca, yang kalian agungkan, yang kalian puji adalah pemimpin daripada seluruh makhluk di alam semesta ini, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaki semangat, bu ibu. Ki semangat ki, macam langantok. Entan, semangat. Katin apa? Semangat kina. Terus lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari duduknya kita membaca sejarah Nabi, apa yang disampaikan oleh Syekhuna Ahmad Ghazali tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sabab turunnya rahmat, maghfirah, bahkan kata ulama bukan hanya sekedar rahmat, bukan hanya sekedar maghfirah yang turun tak kalah kalian bacakan, yaitu memujian, sanjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad, bahkan Rasulullah hadir di tempat tersebut. Rasulullah ikut hadir, tidaklah suatu majlis dibacakan sejarah Nabi, dibacakan pujian, sanjungan kepada Nabi Muhammad, kecuali Nabi Muhammad hadir di tempat itu, saudara. Nabi Muhammad yang minta izin langsung sama Allah, ista'dana rabbahu li huduri hadratil majlis. Beliau langsung yang minta sama Allah, beliau langsung yang berizin sama Allah. Untuk apa? Untuk duduk di majlis di mana seorang umat memuji baginda Nabi besar Muhammad. Wa bihudurihi, dengan hadirnya baginda Nabi, saudara, dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadarat arwahul anbiya wal auliya. Maka hadirlah seluruh arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para rasul, arwah-arwah para ulama saleh, para sufi hadir datang di majlis tersebut, di mana di dalamnya kalian memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita kalau kalian ingin tahu berapa banyak rahmat-rahmat, maghfirah yang Allah persiapkan, yang Allah akan turunkan di mana saya dan kalian duduk di majlis Nabi Muhammad memuji Rasulullah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Dalam kitab Haulal Isra wal Mi'raj disebutkan bahwa saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak kalah Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad tak kalah Isra dan Mi'raj. Nabi bertemu, saudara,
dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan dan setiap tangannya memiliki 1000 jari, saudara. Ditanyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh beliau, wahai malaikat, kenapa Allah menciptakan engkau dengan memiliki 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari? Apa yang Allah perintahkan untuk engkau wahai malaikat? Apa tugas engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kau diciptakan dengan 1000 tangan dan setiap tanganmu memiliki 1000 jari? Maka malaikat itu menjawab, ya Rasulullah, ya Habiballah, demi zat yang diriku ada di tangannya, yang kekuasaanku ada di tangannya, aku diciptakan Allah memiliki 1000 tangan, setiap tanganku memiliki 1000 jari. Aku diperintahkan untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintahkan Allah wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, untuk menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditanyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, wahai malaikat, apakah engkau faham, apakah engkau ngerti wahai malaikat, berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Apakah engkau ngerti wahai malaikat? Apakah engkau tahu wahai malaikat, berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam sampai saat ini? Maka kata malaikat itu, ya Rasulullah, ya Habiballah, demi zat yang diriku ada di tangannya, jangankan tetesan hujan yang jatuh dari Nabi Adam, dari langit ke muka bumi Allah dari zaman Nabi Adam sampai saat ini, bahkan setiap ranting-ranting pohon, dedaunan pohon yang jatuh per detiknya aku tahu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendengar daripada jawaban malaikat tersebut, saudara. Dengan kehebatan malaikat tersebut, saudara, dipuji oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Nabi. Tak kalah pujian sanjungan sampai ke baginda Nabi besar, sampai kepada malaikat tersebut menunduk, saudara, menundukkan kepalanya malu di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai malaikat, kenapa engkau menunduk? Kenapa engkau malu wahai malaikat? Maka malaikat tersebut menjawab, saudara, ya Rasulullah, ya Habiballah, ada satu kelemahanku ya Rasul. Ada satu yang aku tidak sanggup menghitungnya wahai Rasul, yang tidak sanggup aku untuk menghitungnya di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mendengar itu, saudara. Nabi tanyakan, wahai malaikat, dengan kehebatan kekuasaan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada engkau, sehingga engkau tahu berapa banyak tetesan hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi Allah, sehingga engkau tahu, kata Nabi, berapa banyak ranting-ranting pohon, dedaunan pohon yang jatuh dari pohon ke muka bumi Allah per detiknya. Apa hitungan yang engkau tidak tahu wahai malaikat? Apa hitungan yang membuat engkau sulit untuk menghitungnya? Maka malaikat itu menjawab, ya Rasul, ada satu di muka bumi Allah yang aku tidak sanggup menghitungnya, yang aku tidak sanggup menghitungnya, kesulitan aku menghitungnya wahai Nabi. Apa? Coba kau ceritakan kepadaku wahai malaikat, tolong kau sampaikan kepadaku apa yang membuat engkau sulit menghitung sesuatu itu. Maka malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, ya Habiballah, tak kala aku melihat umatmu duduk berkumpul memuji Allah, memuji engkau, mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat kepada engkau, mereka membaca sejarah engkau, mereka memuliakan engkau, mengagungkan engkau di tempat tersebutlah wahai Rasul. Aku tidak sanggup menghitung berapa banyak malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat maghfirah yang Allah turunkan di alam semesta ini untuk memintakan ampun kepada umatmu wahai Nabi. Aku tidak sanggup wahai Nabi untuk menghitung berapa banyak malaikat-malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk memintakan ampunan kepada umatmu
yang duduk di majlis bersolawat kepadamu wahai Nabi. Maka kita duduk di tempat ini saudara, bersolawat kepada Nabi, membaca sejarah Nabi, mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Jangankan manusia, malaikat yang tukang hitung, yang sehebat-hebatnya Allah ciptakan, Allah sampai tidak mampu dia menghitung rahmat malaikat-malaikat rahmat, malaikat maghfirah yang Allah turunkan tak kala umat Muhammad bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beruntung saya dan kalian diberikan hidayah beserta inayah taufik untuk duduk di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam hari ini kita duduk bersama-sama dalam acara Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad yang tadi dijelaskan oleh guru kita Syekh Ahmad Ghazali begitu luas, begitu Masya Allahnya, yang sangat menjadi bekal, menjadi pedoman, menjadi ibrah, menjadi qudwah bagi kita untuk amal ibadah, tadzkir kita sehari-hari saudara. Pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menjelaskan sedikit kisah-kisah yang jarang kita ketahui yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu bertepat dengan Amul Huzun. Pada tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun kesusahan bagi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun tersebut dinamakan Amul Huzun? Karena di tahun yang sama, karena di tahun yang sama di mana Nabi Isra wafatlah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat Nabi cintai, istri yang sangat Nabi cintai, yang sangat mencintai Nabi, istri yang banyak berjuang untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun itu. Pada tahun yang sama wafat seorang yang sangat mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi, yang sangat melindungi Nabi, yaitu pamannya Abu Talib saudara, wafat pada tahun yang sama. Mana dua tokoh ini saudara, dua tokoh yang sangat penting dalam Islam, dua tokoh yang sangat penting dalam Islam, karena dua tokoh inilah saudara yang banyak mengorbankan harta jiwa raganya untuk Islam. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, beliau wanita, seorang istri Nabi yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam, yang mengorbankan, memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Bahkan seluruh saudara senjata-senjata perang yang dipakai sahabat tak kala perang Uhud, perang Badar, itu merupakan senjata hasil daripada harta Sayyidatuna Khadijah. Baju-baju perang yang dipakai sahabat tak kala perperangan Uhud, perperangan Badar, merupakan baju-baju daripada hasil harta yang dipertahankan, yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijah saudara. Harta seluruhnya diberikan untuk Islam, pengorbanan untuk Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak kala menjelang akhir wafat beliau saudara, wafat daripada Sayyidatuna Khadijah, beliau berpesan sama beliau punya putri yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, wahai Fatimah, wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu baginda Nabi besar Muhammad untuk memberikan aku selembar daripada jubahnya untuk kujadikan kain kafanku kelak. Tolong wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu untuk memberikan aku selembar daripada kain jubahnya untuk kujadikan kain kafanku kelak.
Maka Fatimah mengatakan, wahai ummi, wahai ibuku, kenapa tidak engkau langsung yang meminta sama baginda Nabi? Kenapa tidak engkau langsung yang meminta sama Rasulullah? Apa kata beliau? Aku malu wahai Fatimah, aku malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita saudara yang mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk Islam, untuk perjuangan Nabi, untuk meminta selembar kain pun malu sama Nabi besar Muhammad. Akhlak daripada istri baginda Nabi besar Muhammad. Tak kala disampaikan, dipintai oleh Sayyidatuna Fatimah kepada baginda Nabi besar Muhammad, disampaikan bahwa ummi Sayyidatuna Khadijah meminta selembar jubah wahai ayah untuk dijadi kain kafannya kelak. Maka Rasulullah yang mendengar langsung datang kepada Khadijah, wahai Khadijah, kenapa engkau malu untuk meminta selembar daripada jubahku? Ketahuilah wahai Khadijah, seluruh harta-harta, seluruh alat-alat perang, baju-baju perang, senjata-senjata perang, senjata-senjata yang ada di Islam, itu semua milikmu wahai Khadijah. Semua adalah hasil dari perjuanganmu wahai Khadijah. Maka istri yang sangat mencintai Nabi, yang sangat dicintai Nabi ini saudara, wafat pada tahun yang sama. Yang kedua, wafatlah Abu Talib, paman yang melindungi Nabi, taman yang menjagai Nabi dari kecil, menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi sama Nabi, Abu Talib nggak peduli. Aku berdiri paling depan. Tak kala ada orang yang memuji, memaki Nabi besar Muhammad, tak kala ada orang yang menyakiti Nabi besar Muhammad, menzalimi Nabi besar Muhammad, maka Abu Talib berdiri di barisan paling depan untuk menjaga kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Dan orang yang sangat menjagai Nabi meninggal, wafat pada tahun yang sama saudara. Maka hati Nabi begitu sedih. Maka di tahun itu Nabi Muhammad SAW begitu sedih saudara, dengan wafatnya istri yang sangat dicintai Nabi, wafatnya paman yang sangat melindungi Nabi. Maka Allah berikan kegembiraan kepada kekasihnya untuk Isra Mi'raj menemui Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila akhiril ayah. Saudara-saudara, ada beberapa kejelasan tafsir yang perlu saya jelaskan pada malam hari ini, sedikit daripada ayat ini saudara. Tak kala Allah sampaikan dengan lafaz subhana, subhanalladzi asra bi abdihi, menurut ulama tafsir lafaz subhana tersebut memiliki tiga makna saudara, memiliki tiga makna, tiga arti saudara. Makna yang pertama bimakna tanzih, yaitu tanzihullah min kulli naqsin, mensucikan Allah dari setiap kekurangan saudara, membersihkan Allah, mensucikan Allah dari setiap kejelekan, setiap kekurangan saudara. Makna yang kedua bimaknal bara'ah, yaitu bara'atun lillah min kulli su'in, yaitu melepasnya Allah dari setiap kejelekan saudara. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bermakna tanzih, tanzihullah min kulli nafs, min kulli su'in, min kulli naqsin, setiap kekurangan. Maka tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga saudara bimakna ta'ajjub. Kenapa kata ulama harus bimakna ta'ajjub? Karena kisah Isra dan Mi'raj adalah suatu kisah yang enggak masuk akal saudara, suatu kisah yang enggak masuk akal logika saudara, karena Allah ingin meyakinkan seorang hambanya untuk meyakinkan keyakinan di hatinya, keyakinan di dirinya. Diawali lafaz subhana, maha suci Allah dari setiap kekurangan. Asra, yang menjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Ini yang banyak orang salah faham saudara. Allah katakan bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya beliau mengatakan bi'abdihi, qauluhu bi'abdihi
ay birruhi wal jasad. Nabi Muhammad Isra itu saudara berangkat sama ruh dan jasadnya menemui Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu berangkat sama ruh dan jasadnya. Maka ada orang yang bilang, "Beb, Nabi Muhammad itu Isra hanya ruhnya saja, jasadnya ketinggalan." Loh, kok bisa begitu? Karena tak kala Nabi Muhammad pulang Isra dan Mi'raj, tempat duduk Nabi Muhammad masih hangat, Beb. Oh, Nabi Muhammad Isra hanya jasadnya saja, tidak sama ruhnya. Maka saudara, Allah katakan bi'abdihi, kata ulama, yaitu Allah memberangkatkan kekasihnya Nabi Muhammad birruh wal jasad. Kalau seandai kata Allah berangkatkan Nabi Muhammad itu hanya rohnya saja, jasadnya tinggal, maka Allah tidak pakai kata bi'abdihi. Subhanalladzi asra biruhihi lailan minal masjidil haram. Seandai kata yang diisrakan oleh Allah hanya jasadnya saja, rohnya tinggal, maka Allah katakan subhanalladzi asra bijasadihi au bimayyitihi. Ini Allah katakan bi'abdihi ay birruhi wal jasad, bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sebentar, saudara. Allah gunakan tanwin nakirah pada lafaz lailan, bi'abdihi lailan, diakhiri oleh tanwin nakirah. Kalau kita yang pernah mondok, saudara, kalau antum panjenengan saudara toman yang pondok ngaji nahu, ngaji sorrof nikah pada isim ma'rifat, pada isim nakirah. Allah akhiri dengan tanwin nakirah, saudara, yang bermakna at-taklil minal lail, sedikit daripada waktu malam itu, saudara. Muddal Isra ini, waktunya Isra ini sedikit daripada malam itu. Mau 1 jam ke, setengah jam ke, 10 menit, bisa saja. Intinya Nabi Muhammad Isra ini gak lama, gak sampai 1 malam. Seandai kata Isra Nabi full 1 malam, maka Allah pakai subhanalladzi asra bi abdihil lailah, al-lailah, semalam full, saudara. Ditambah lafaz alif lam bermakna ta'rif, yaitu semalam penuh, saudara. Allah akhir dengan tanwin nakirah bermakna taklil minal lail, sedikit daripada waktu malam, sangat sebentar sekali kekasihku itu berjumpa denganku. Maka dikisahkan tak kala Nabi Muhammad turun daripada Isra dan Mi'raj, tempat duduk, tempat tidur baginda Nabi besar Muhammad belum hilang hangatnya, saudara. Bukan ruhnya saja yang berangkat, jasadnya tinggal, tidak. Nabi Muhammad itu berangkat sama ruh dan jasadnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan daripada Masjidil Haram, yaitu Makkah, menuju Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, saudara. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Allah berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, yaitu tempat yang mulia, ila Masjidil Aqsa, menuju tempat yang mulia untuk menghadap Sang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berangkatkan Nabi dari tempat-tempat yang sangat mulia, saking mulianya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, sampai Nabi mengatakan, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin bima siwah. Salat sekali salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada salat 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain. Kalau saya dan kalian pergi umroh, pergi haji ke kota Makkah, saudara, salat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi besar Muhammad, salat subuh di masjid tersebut lebih baik daripada 1000 kali salat subuh di masjid-masjid yang lain. Kalian salat duhur di masjid tersebut lebih baik daripada 1000 kali salat duhur di masjid-masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram Makkah. Wa salatun fi Masjidil Haram khairun min alfi mi'atin salatin bima siwa. Sedangkan salat di Masjidil Haram di kota Makkah, sekali salatmu, kata Nabi, itu lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lain.
Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram di Makkah, itu lebih baik di sisi Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang 100.000 sholat sunnah di masjid-masjid yang lain. Maka kata Nabi, saking mulianya ini tempat saudara, la tushaddur rihal illa bisalasil masajid. Tidak ada bepergian yang lebih baik, tidak ada bepergian lebih mulia kecuali menuju ketiga masjid ini. Masjidu hada, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram, atau Masjidil Haram yaitu Makkah, atau Masjidil Aqsa, atau ke Palestina saudara. Maka Allah berangkatkan kekasihnya dari tempat yang mulia yaitu kota Makkah menuju ke tempat yang mulia yaitu Palestina untuk menghadap Allah Sang Maha Mulia saudara. Tak kalah Allah ingin memberangkatkan Nabi besar Muhammad, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk memilih burak untuk dijadikan tunggangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Jibril untuk mencari buruk untuk kekasihku. Wahai Jibril, turunlah engkau ke taman buruk untuk kau carikan buruk untuk kekasihku Muhammad, sehingga Nabi Muhammad dapat berjumpaku dengan setiap sesuatu yang mulia. Sampai saat Jibril masuk ke taman buruk saudara, Jibril lihat banyak kali buruk-buruk indah, banyak buruk-buruk yang kuat istimewa, buruk-buruk yang bagus, buruk-buruk yang tampan. Dilihat oleh Jibril ribuan buruk dengan serbah putih, serbah bersih, serbah kuat. Jibril memilih buruk. Tak kalah di perjalanan di taman, daripada taman buruk tersebut, Jibril melihat satu buruk yang nangis terseduh-seduh di pojokan. Di pojokan ada satu buruk saudara yang nangis terseduh-seduh. Disampiri oleh Jibril, ditanyakan, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih wahai buruk? Maka buruk tersebut menjawab, ya Jibril, ya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tak kala Allah menciptakan, meniupkan ruh pada tubuh kami, tak kala Allah meniupkan roh pada tubuh kami, tak kala Allah ingin membangkitkan kami, kata buruk tersebut, Allah mengatakan salah satu dari kalian kelak akan menjadi tunggangan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu wahai Jibril, semenjak waktu itu aku menangis, aku berharap wahai Jibril bahwa akulah buruk yang akan jadi tunggangan kekasih Allah Nabi Muhammad, bahwa akulah yang akan menjadi tunggangan Nabi besar Muhammad. Maka karena kecintaan buruk tersebut, kerinduan buruk tersebut sama Nabi, maka Allah jadikan itu buruk untuk tunggangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai buruk jadi tunggangan saja, Allah pilihkan buruk yang sangat cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di perjalanan, kisah-kisah yang jarang kita ketahui, tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hampir menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, Allah perintahkan saudara seluruh malaikat-malaikat untuk berdiri menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan seluruh malaikat untuk menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala datang hadirnya baginda Nabi besar Muhammad, seluruh malaikat berdiri menyambut Nabi besar Muhammad, kecuali ada satu malaikat yang tidak berdiri menyambut Nabi besar Muhammad. Tak kala malaikat satu ini lambat untuk berdiri menyambut Nabi besar Muhammad, Allah panggil saudara, Allah suruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah patahkan seluruh sayapnya. Dipatahkan Allah seluruh sayapnya. Allah simpan di tempat yang sangat asing saudara, di tempat yang sangat jauh. Tak kala sesuatu saat malaikat ini bertemu dengan malaikat Jibril, ditanyakan oleh Jibril, wahai malaikat, kenapa Allah memberikan engkau menempatkan engkau di tempat
yang sangat jauh, tempat yang sangat asing. Kenapa seluruh sayapmu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah wahai malaikat, engkau ada satu-satu malaikat yang mana setiap hembusan nafasmu Allah ciptakan malaikat dari hembusan nafasmu? Bukankah engkau satu-satunya malaikat yang menjadi pimpinan malaikat-malaikat yang lain? Bukankah engkau begitu mulia, engkau begitu agung? Kenapa engkau punya sayap Allah patahkan, Allah simpan di tempat yang asing ini? Maka kata malaikat tersebut, wahai Jibril, wahai malaikat Jibril, aku tak kalah menyambut Nabi besar Muhammad datang, tak kalah menyambut Nabi besar Muhammad hadir, aku tidak sempat berdiri menyambut Nabi. Wahai Jibril, aku tidak sempat berdiri menghormat Nabi besar Muhammad. Maka karena aku tidak sempat berdiri, wahai Jibril, aku tidak punya adab sama Nabi, Allah patahkan seluruh sayapnya. Allah patahkan seluruh sayapku, aku dilempar oleh Allah di tempat yang sangat jauh. Karena aku tidak punya adab sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau malaikat saja, kalau malaikat yang enggak punya dosa, malaikat enggak punya dosa, yang kerjanya bertasbih, bertahlil, bertahmid sama Allah Subhanahu wa taala, tidak punya adab sama Nabi, Allah patahkan dia punya sayap. Malaikat saudara yang setiap hembusan nafasnya menjadi malaikat-malaikat rahmat, yang setiap hembusan nafasnya menjadi malaikat-malaikat maghfirah, tapi tidak punya adab sama Nabi, tidak berdiri tak kala Nabi datang, saudara, Allah patahkan seluruh sayapnya. Saya terbayang-bayang bagaimana kalau saya dan kalian yang tidak punya adab sama Nabi besar Muhammad. Kalau malaikat saja tidak punya adab sama Nabi, Allah patahkan dia punya sayap. Kira-kira saudara, apa yang Allah persiapkan kalau saya dan kalian tidak punya adab sama Nabi besar Muhammad, tidak punya adab sama Rasulullah, sama sunnah-sunnahnya Nabi, sama ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang zaman sekarang tidak punya adab sama Nabi, saudara, tidak punya adab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, apa buktinya nggak punya adab sama Nabi? Apa buktinya tidak punya akhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukti kecil tidak punya adab sama Nabi yaitu hadir di majlis Nabi Muhammad, merokok di majlis Nabi besar Muhammad. Itu ciri-ciri orang yang tidak punya adab sama Nabi, saudara. Banyak orang yang tidak punya adab sama Nabi zaman sekarang. Orang-orang yang tidak punya adab sama Rasulullah, tidak punya adab sama anak cucu Nabi, saudara. Anak cucunya difitnah, anak cucunya dipenjara, anak cucunya dizalimi, saudara, dicaci, dimaki. Gak punya adab sama Nabi. Kira-kira nanti di akhirat kepada siapa kalian meminta syafaat? Di akhirat, di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala seluruh umat berbondong-bondong, saudara, seluruh umat hadir berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau Abul Bashar, engkau pemimpin seluruh manusia, engkau bapak dari seluruh manusia. Isfa'lana, beri kami syafaat, beri kami pertolongan wahai Nabi Adam. Maka apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri dong. Aku tidak bisa syafaat engkau, aku tidak bisa menolong kalian karena aku punya dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kau minta kepada Ibrahim. Ibrahim Khalilullah, kawannya Allah Subhanahu wa taala. Berbondong-bondong seluruh umat daripada zaman Nabi Adam sampai akhir zaman datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, li'annaka Khalilullah, isfa' lana. Wahai Ibrahim, engkau kekasihnya Allah, engkau kawannya Allah, maka dengan kedekatan engkau sama Allah, beri kami pertolongan. Maka apa kata Ibrahim? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri dong. Aku tidak bisa menyafaati kalian. Aku punya dosa. Dan di hari ini, di saat ini, Allah murka semurka-murkanya yang tidak pernah Allah murka sebelum dan sesudahnya, saudara. Datanglah engkau ke Nabi Musa, Musa kalimullah,
Satu-satunya makhluk yang bicara langsung sama Allah. Mungkin Musa bisa bicara minta tolong sama Allah, maka seluruh umat berbondong-bondong datang ke Nabi Musa mengatakan, ya Nabi Musa, li'annaka kalimullah, engkau seorang makhluk yang bicara langsung sama Allah. Dengan kedekatan engkau sama Allah, maka berikan kami pertolongan. Isfa'lana ya Musa, beri kami pertolongan wahai Musa. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Musa? Sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Maka tak kalah kalian dan saya capek kelak di akhirat mencari pertolongan. Di kala itulah saudara, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati ummati ana laha. Umatku, umatku, ini loh nabimu. Kenapa engkau datang ke nabi-nabi yang lain? Maka tak kalah seluruh umat berbondong-bondong datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tanya, apa kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian? Apa yang kalian perbuat? Tidak saudara. Nabi Muhammad langsung sujud menghadap Allah. Allahumma ighfir ummati. Sujud di hadapan Allah, berdoa, menangis terisak-isak saudara. Allahumma ighfir ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma astur aura ummati, Allahumma la tu'adzib ummati. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa kekasihku, berikan ampunan kepada kekasihku ya Allah, kepada umatku, berikan mereka kasih sayangi mereka ya Allah, jangan kau adab mereka. Maka Allah melihat tangis isak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, beri syafaat siapa yang kau inginkan. Maka Nabi Muhammad bangun daripada mengangkat kepalanya saudara, melihat umatnya Nabi Muhammad menangis tersedih-sedih. Tak kala ada sekelompok umat yang diseret oleh malaikat menuju ke neraka. Mereka berteriak, ya Rasulullah, ya Rasul. Tak kala itu didengar oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad menoleh, siapa engkau ini? Kata Nabi, aku umatmu wahai Rasulullah, maka berikan aku pertolongan. Tak kala Nabi ingin mengangkat tangannya untuk memberi syafaat kepada orang tersebut, kepada umat tersebut, maka malaikat mengatakan, ya Rasulullah, inni hada ummatuka alladhi khassama ahlal bait. Ini umatmu yang membenci anak cucumu wahai Nabi. Ini umatmu yang pernah menyakiti anak cucumu wahai Nabi, yang pernah menghina anak cucumu wahai Nabi, yang pernah diam bungkam tak kalah orang menyakiti anak cucumu wahai Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, ana bariun mimman khassama ahlal bait. Nabi berlepas diri saudara daripada orang-orang yang memusuhi anak cucuku. Kata Nabi, aku berlepas diri. Minta langsung kau sama Allah, minta langsung kau sama Allah. Di hari yang Nabi Adam tidak sanggup untuk meminta, di hari di mana Nabi Ibrahim sebagai kalimah Khalilullah tidak sanggup meminta kepada Allah, di hari di mana Nabi Musa tidak sanggup meminta kepada Allah, Allah perintahkan kepada umat, segelintir umat yang membenci cucunya Nabi, kau minta langsung sama Allah kalau bisa. Aku diharamkan syafaatku tertuju kepada engkau. Saudara-saudara, banyak orang zaman sekarang yang tidak punya adab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak punya adabnya mereka sama Nabi, sama sunnahnya Nabi, sama ahlul baitnya Nabi. Padahal tidak ada saudara yang membuat hati daripada Sayyidatuna Fatimah tersedih. Yang tidak ada sesuatu yang lebih membuat hati daripada Sayyidatuna menangis saudara, daripada tak kala melihat umatnya, anak cucunya menangis dizalimi saudara. Anak cucunya dimaki di hari itu, pada saat itu hati daripada Sayyidatuna Fatimah menangis, sakit saudara. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Rasulullah sakit melebihi daripada sakitnya putrinya Sayyidatuna Fatimah. Maka dari itu, kalau malaikat saja, malaikat saudara yang enggak punya dosa, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Oke, lanjut deh. Macam ngantuk. Oke. Ngantuk. Semangat.
Jam 11 lewat. Lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sangat jarang kita ketahui saudara, dengan sesuatu kisah yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW tidak pernah seumur hidupnya meminta untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah meminta untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa saudara, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat zat-Mu, aku ingin melihat roh-Mu ya Allah, cahayamu ya Allah, aku ingin melihat zat-Mu ya Allah. Nabi Musa minta sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak saudara. Maka tak kala Nabi Musa meminta untuk melihat Allah, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, maka kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya di antara diriku dan di antara hambaku ada 70.000 hijab yang tidak mungkin satu orang makhluk daripada kekasih atau daripada makhlukku masuk untuk berjumpa kepadaku. Ada 70.000 hijab di antara aku dan hambaku. Tidak sanggup kau wahai Musa, kau tidak bakal bisa, kau tidak bakal mampu wahai Musa. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan dalam kitabnya bahwa hijab Allah Subhanahu wa taala itu Allah ciptakan daripada cahaya, kegelapan dan air saudara. Di dalam hijabnya Allah itu ada bunyi gemuruh air, kayak seperti air yang ada di sungai, jalannya gemuruh bunyi. Ini kalau didengarkan kata Nabi, didengarkan kepada gunung daripada bunyi gemuruh yang ada di hijab Allah, maka gunung akan hancur lebur sampai kiamat tak bakal timbul saudara. Kalau didengarkan kepada manusia biasa kayak saya dan kalian, didengarkan gemuruh daripada hijab Allah Subhanahu wa taala, maka saya dan kalian punya hati ini copot keluar sendiri saking takutnya saudara. Maka Allah katakan, wahai Musa, kau tidak bakal sanggup, kau tidak bakal mampu wahai Musa. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan engkau, arini andur ilaik. Dalam Al-Quran Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin bertemu dengan engkau. Tak kala Nabi Musa menaiki bukit Tersinam, Allah hanya menampakkan daripada biqadril anamil, kata Imam Ghazali. Allah menampakkan hijabnya sekecil jari, maka gunung itu hancur lebur saudara, hancur sampai ke bawah. Nabi Musa enggak sanggup untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hanya sanggup untuk berbicara langsung sama Allah. Nabi Musa ingin minta sama Allah, ya Allah, berikan aku melihat engkau ya Allah, melihat zat-Mu ya Allah, melihat cahayamu ya Allah. Allah tidak berikan saudara. Apa kata Allah kepada Musa? Apa yang Allah katakan kepada Musa saudara? Wahai Musa, ketahuilah bahwa hijabku 70.000 ini tidak akan pernah kubuka kecuali kepada kekasihku Muhammad dan seumat-umatnya. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, seandai kata aku tidak sanggup untuk menjadi Muhammad, maka jadikan aku sebagai umatnya agar aku dapat bertemu langsung kepada engkau ya Allah. Nabi Musa meminta sama Allah. Nabi Muhammad tidak pernah saudara, apapun yang Allah berikan kepada Nabi, Nabi tidak pernah meminta saudara. Allah panggil Nabi dengan panggilan yang begitu mulia, begitu agung dalam Al-Quran. Seluruh para Nabi, seluruh para Rasul, seluruh para Nabi, Allah panggil dengan nama-nama mereka di dalam Al-Quranul Karim. Allah panggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diam engkau dan istrimu di surga. Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh, ihbitu minna bisalamin wal barakat. Tak kala Allah panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Tak kala Allah panggil Nabi Musa, ya Musa, la takhaf, jangan kau takut wahai Musa. Tak kala Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tak kala Allah panggil Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Seluruh para nabi saudara,
seluruh para rasul Allah panggil dengan nama mereka kecuali Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Allah ingin memanggil Nabi besar Muhammad, apakah Allah panggil ya Muhammad? Tidak. Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad, Muhammad, kecuali Allah titipkan pangkat di belakangnya, saudara. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Tak kala panggilan itu disanjungkan kepada Nabi, bahkan tak kala saking mulianya, saking manjanya Nabi dipanggil oleh Allah, Allah panggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, kata Allah. Luar biasa, saudara. Pangkat-pangkat yang Allah berikan, bahkan ulama mufassir, ulama tafsir, beliau mengatakan, aku tidak melihat daripada dalam Al-Quran itu kecuali banyak daripada Asmaul Husna. Banyak kali Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tidak berhak Allah pinjamkan ismu min Asmaul Husna untuk siapapun, saudara. Tidak berhak. Tapi kenapa Allah banyak kali meminjamkan kalimat ismu min Asmaul Husna kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah pinjamkan kalimat ismu min Asmaul Husna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau Allah panggil ya laqad ja'akum nur, telah datang kepada kalian nur. Siapa nur? Baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa tidak Allah panggil laqad ja'akum Muhammad? Kenapa Allah panggil laqad ja'akum nur? Telah datang kepada kalian nur. Siapa nur? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa yang mengazimkan? Allah yang mengazimkan. Dia berikan namanya azim untuk kekasihnya. Seluruh nama-nama yang mulia, seluruh pangkat-pangkat yang mulia Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad tanpa Nabi Muhammad pinta, saudara. Tanpa Nabi Muhammad pinta sama Allah. Makanya tak kalah sahabat bertanya sama Nabi, wahai Nabi, wahai Rasul, bagaimana pangkat engkau dengan kakekmu Ibrahim, sedangkan Ibrahim itu Khalilullah, kawannya Allah, sangat dekat sekali. Maka Nabi Muhammad menundukkan dia punya kepala, saudara. Dengan tawaduknya Nabi Muhammad menunduk. Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turun engkau beri kabar kepada umat Muhammad, lianna Ibrahim Khalilullah wa anta habibu. Lianna Ibrahim Khalilullah wa anta habibu. Kalau Ibrahim baru kawannya Allah, engkau kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saudara, banyak kisah-kisah daripada Isra dan Mi'raj yang menjadi uswah, ibrah, hikmah bagi kita yang perlu kita pelajari, saudara. Daripada ketawaduan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari yang terakhir, saudara, intisari daripada Isra dan Mi'raj, intisari daripada Isra dan Mi'raj, dipanggilnya Nabi besar Muhammad menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap Azizul Wahhab bila hijab, bertemu dengan Allah tanpa ada penghalang. Allah panggil Nabi Muhammad untuk membawa amanah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah apa tersebut? Amanah yang sangat mulia, amanah yang sangat agung, amanah yang sangat mulia, yaitu amanah untuk menjaga, menjalankan, melaksanakan sholat 5 waktu, saudara. Tak kala Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, Allah perintahkan haji, Allah cukup lewat Al-Quran. Tak kala Allah perintahkan puasa kepada Nabi, Allah cukup lewat Al-Quran, saudara. Tak kala Allah perintahkan untuk zakat, Allah cukup lewat Al-Quran. Tak kala Allah perintahkan untuk berjihad, Allah cukup lewat Al-Quran. Seluruh perintah Allah cukup lewat Al-Quran. Tapi tak kala Allah perintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Allah tidak cukup lewat Al-Quran, saudara. Allah panggil kekasihnya untuk menemuinya melewati berbagai rintangan, sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, sehingga akal pun tidak menerima. Allah panggil subhana, maha suci Allah dari setiap ketidakterimaan, dari setiap kelemahan, dari setiap kekurangan. Maka Allah panggil kekasihnya untuk membawa suatu amanah yang begitu besar, amanah yang begitu agung. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak kalah akhir daripada hayat beliau, saudara. Menjelang wafat beliau, beliau berwasiat,
alaikum bisalah. Ingat, jaga solat kalian, kata Nabi. Alaikum bisalah. Kenapa solat disuruh jaga oleh Nabi? Di anna salah ra'sul ibadah. Salat adalah pangkalnya ibadah. Salat adalah otaknya ibadah. Baik buruk kelakuan seorang hamba tergantung pada salatnya, saudara. Kalau salatnya baik, salatnya baik, salatnya sempurna, salatnya khusyuk, salatnya bagus, maka baguslah, baiklah, sempurnalah seluruh amal-amal lainnya. Tapi kalau salatnya bolong-bolong, salatnya lalai, salatnya sering ketinggalan, salatnya sering ditinggalkan, maka buruk, rusak jugalah seluruh amal-amal lainnya, saudara. Salat menjadi pangkal ibadah. Saking ketatnya, saking pentingnya seorang muslim untuk melaksanakan salat, sampai Nabi mengatakan al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Bedanya kita ini sama Yahudi cuma salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan maka dia kafir, kata Nabi. Apa alasan engkau meninggalkan salat? Apa alasan engkau untuk meninggalkan salat, lalai daripada salat 5 waktu? Maka sahabat sampai mengatakan tidak ada sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan yang dilakukan, yang diperbuat oleh umat Muhammad yang mendekati kekafiran kecuali meninggalkan salat. Maka jangan sampai meninggalkan salat. Jangan sampai meninggalkan salat, saudara. Lalai daripada salat celaka, saudara. Lalai daripada salat celaka. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah suatu saat, saudara, beliau mengajar santrinya. Beliau mengajar santrinya. Tak kala beliau mengajar santrinya, datang khadimnya beliau mengatakan, wahai Habib, ya Imam, ya Syekh, sungguh tadi anakmu wafat, wahai Habib. Anakmu Ibrahim wafat, wahai Habib. Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau menutup beliau punya kitab, saudara, menutup beliau punya majlis. Beliau keluar melihat anaknya yang sudah terbujur kaku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Tak kala sampai diberitakan ke orang kampung, saudara, ahlul qaryah di situ, maka seluruh orang kampung hadir untuk takziah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampai di tempat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seluruh orang menangis tersedih melihat kesedihan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka membaca daripada Yasin, membaca tahlil, mendoakan daripada mayit, daripada anaknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sampai masuk waktu salat. Sampai masuk waktu salat, saudara, Habib Umar menutup itu takziah, ayo kita salat berjamaah. Udah masuk, hampir masuk waktu adzan. Sampai beliau selesai salat jamaah, selesai berdoa, beliau melihat di luar masih banyak orang yang sibuk baca Yasin, sibuk menangis, sibuk baca tahlil, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Apa kata beliau? Sungguh musibah ini adalah musibah yang besar bagi kalian. Sungguh wafatnya daripada anakku ini, kalian menganggap ini musibah yang besar. Menurutku, kata Umar bin Abdurrahman Al-Attas, menurutku lalainya kalian daripada sholat jamaah, terlambatnya kalian daripada sholat jamaah, itu lebih musibah dari musibah kematian anakku. Ditanyakan, wahai Habib, kenapa kok bisa terlambat sholat jamaah, lebih musibah dari wafatnya anakmu ini? Apa engkau tidak sedih, wahai Habib? Apa engkau tidak itu sedih, merasa sedih dengan wafatnya anakmu? Aku sedih, kata beliau. Aku sedih dengan wafatnya anakku, tapi ada yang lebih aku sedih, yaitu terlambatnya aku sholat, musibah sholat berjamaah. Itu merupakan musibah akhirat, sedangkan wafatnya anakku merupakan musibah dunia. Maka bagaimana kelak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh bagi kalian wafatnya anakku musibah yang besar, bagiku kata beliau, terlambatnya kalian salat jamaah itu adalah musibah yang paling besar saat ini. Lebih besar dari wafatnya anakku, lebih besar dari musibah-musibah dunia lainnya. Maka dari itu, saudara, semoga berkah Isra dan Mi'raj ini kita diberikan istiqamah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat 5 waktu,
untuk menjalankan salat 5 waktu, ibadah-ibadah lainnya untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk pada malam hari ini di majlis Maulid, di majlis Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti bahwa kita cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan bukti apa yang kita duduk, apa yang kita harapkan malam hari ini menjadi sebuah bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ على إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالك الأرض للفرج انفرجت. اللهم إنا نسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالك السماوات للفتح انفتحت. اللهم يا عانس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قارب غير بعيد ويا شاهد غير غيب ويا غالب غير مغلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع ذات بيننا وألف بين قلوبنا وقلوب أقربائنا وعدم مفرقائنا وقوي اجتماعنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وارحم لأولادنا وذرياتنا واجمعنا وإياهم في زمرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نتوسل بحبيبك المختار وآله الأدهر وأصحابه الأخيار. نوينا لحضورنا مجلس هذا مثل ما نوى أهلنا وآباؤنا وأجدادنا وأسلافنا صالحون. اللهم أدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأحلقنا في أحلقهم بكل نية صالحة الجامعة الشاملة والبركة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.